Pemirsa, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk Antam Niko Kanter ini menandatangani perjanjian jual beli emas dengan kadar kemurnian 99,99%. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yulia Tanjung di Jakarta pada Kamis malam. Pemerintah telah memberikan mandat kepada Freeport melalui izin usaha pertambangan khusus untuk membangun smelter tembaga dan fasilitas pemurnian lumpur anoda atau Precious Metal Refinery. Produksi emas pertama dari PMR PT FI ini direncanakan pada Minggu kedua Desember 2024. Estimasi saat ini hingga akhir tahun 2024, produksi emas sebesar 0,5 ton dan pada kuartal pertama 2025 sebesar 4,75 ton. Oleh karena itu, kolaborasi Freeport dengan Antam merupakan bukti nyata komitmen dalam mengembangkan industri pengolahan mineral di Indonesia dan meningkatkan daya saing di pasar global. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor dan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Sekarang ini kan kita Freeport tadi disampaikan the first proses yang pertama mereka masih bisa 30 ton. Tapi mereka komit untuk nanti memberikan prioritas kepada kita produksi yang mereka produce di Indonesia. Tadi 50 bisa, Pak Tony katakan bisa sampai 50 sampai 60 ton. Jadi prioritas utama kita, tapi untuk agreement ini masih dalam kapasitas produksi yang 30 ton. Jadi kita akan pakai semua. Kalau memang kebutuhannya meningkat, kita akan, kalau misalnya masih ada import, ya kita mesti import. Tapi selama ini bisa diproduksi dalam negeri, tentunya kita akan mengambil yang dalam negeri. Karena dalam UPK dan sebagai komitmen untuk mendukung hilirisasi dan terciptanya ekosistem hilirisasi, makanya kami juga di UPK-nya kan memang membangun smelter dan juga termasuk Precious Metal Refinery yang akan bisa memurnikan emas. Dan ini sudah akan siap berproduksi kira-kira sekitar minggu kedua bulan Desember. Kedua bulan Desember kita punya sumber lumpur anoda karena itu kan dimurnikan dari lumpur anoda. Jadi proses konsentrat itu di smelter hasilnya adalah katoda tembaga dan lumpur anoda. Lalu lumpur anodanya ini dibawa ke Precious Metal Refinery. Kita ke informasi pilkada, pemirsa. Bentrokan antara dua pendukung Cagup-Cawagup Sumatera Utara Bobi Nasution Surya dan Edi Rahmayadi Hasan Basri terjadi pasca debat kedua. Bentrokan berupa pelemparan botol mineral dipicu saling ejek. Video amatir merekam keriuhan pendukung kedua pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Sumatera Utara di Medan pada Rabu malam. Pendukung masing-masing paslon yang menunggu di simpang jalan saling bersorak hingga melempar botol air mineral ke arah kedua paslon pasca debat kedua. Sekelompok orang tak dikenal melempari mobil yang ditumpangi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Meski dikawal polisi, mobil calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 ini pun tak luput dari sasaran pelemparan. Atas insiden tersebut, tim pemenangan pasangan Bobi Surya membuat laporan ke Polrestabes Medan. Laporannya, mengapa harus dilaporkan, gitu ya? Supaya pemilu damai ini, pemilu kita ini damai, riang gembira dan beradu gagasan dan konsep lah. Dan kepada siapapun kita, supporternya, ayo sama-sama kita dukung paslon kita dengan baik pada substansinya, bukan pada hal-hal yang di luar substansi itu. Tak hanya mobil Bobi Nasution yang menjadi sasaran lemparan, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi pun mengakui jika dirinya juga menjadi korban lemparan botol air mineral saat keluar dari lokasi debat ketika hendak masuk ke dalam mobil. Dari sana dulu.
Kalau saya ya pernah saya botol itu lempar. Tapi ya udahlah, saya anggap bahwa itulah yang perlu kita perbaiki. Bentrokan dipicu saat rombongan Edi Ramayadi yang sedang berjalan kaki usai debat dilempar gelas air mineral dan mengenai salah satu pendukung Edi. Sebelumnya, kericuhan antar pendukung juga nyaris terjadi di dalam hotel tempat berlangsung debat kedua, dipicu saling ejek. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hadiri dialog terbuka dengan warga Jakarta. Sejumlah artis ternama ibu kota ikut hadir maksud kami dalam acara yang bernama After Office. Kedatangan Ridwan Kamil disambut warga yang tak sabar ingin berbincang dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Dalam acara yang diinisiasi oleh Raffi Ahmad ini, Ridwan Kamil mendengarkan keluh kesah warga Jakarta. Warga yang hadir menyampaikan permasalahan terkait lapangan kerja hingga industri kreatif. Acara bertajuk After Office ini digelar bukan untuk ajang kampanye. Ridwan Kamil hadir atas undangan Raffi Ahmad yang ingin berdialog langsung dengan warga demi masa depan Jakarta yang lebih baik. Pak Emil kasih nasihat saya untuk beberapa program yang bisa menjurus kepada generasi muda. Nah, Pak Emil bilang akhirnya ya udah kita sosialisasikan saja program-program yang bagus untuk generasi muda. Jadi ini sebenarnya acara After Office ini acara saya yang mengundang Pak Emil dan mengundang secara terbuka teman-teman generasi muda. Tak lupa, Ridwan Kamil memberikan masukan kepada Raffi Ahmad yang ditunjuk Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Jadi sebagai Bapak Saksi Nikah, saya wajib membuat Kang Raffi mantap dalam tugas barunya, dikasih gagasan, saran-saran, supaya pulang dari sini bisa direkrutkan, mungkin dalam kapasitasnya bisa mempengaruhi pemerintah pusat untuk mewujudkan gagasan tadi. Contoh, kalau kita mau Jakarta naik kelas, salah satu caranya jadi kota festival. Sejumlah artis ikut meramaikan acara ini, diantaranya ada Atta Halilintar, Aurel, Nagita Slavina, dan Paula Verhoeven. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berjanji akan sejahterakan buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Dalam kesempatan lain, Rano juga menghadiri festival di Kebagusan dan menampung aspirasi warga. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Bang Dul melanjutkan agenda kampanye dengan menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI DKI Jakarta di Warung Bang Dul, Karangasri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di hadapan kaum buruh, Sidul mengaku siap mengakomodasi aspirasi para buruh. Ia pun berjanji untuk mengembalikan hak-hak buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta bersama Pramono Anung. Ya kesejahteraan kaum buruh misalnya itu kan, karena waktu itu memang sempat berhenti pada waktu pandemi. Dan saya bilang insya Allah kalau memang nanti ya saya sama Mas Pram memang datang ke DKI, kita akan kembalikan hak-hak buruh yang memang pernah diterima. Itu aja sebetulnya, nggak ada yang aneh-aneh kok. Setelah bertemu dengan Serikat Buruh, sehari setelahnya Rano Karno melanjutkan kampanye di Kebagusan, Jakarta Selatan. Dalam Festival Warga Kebagusan Menyala ini, Rano menyampaikan sejumlah program unggulan, diantaranya menaikkan insentif RT RW dan petugas posyandu, membangun balai rakyat, dan bursa lapangan kerja di setiap kecamatan. Ia juga menjaring aspirasi dari para warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum PSSI mengecek kesiapan Stadion Gelora Bung Karno. Erick Thohir menyebut kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi.
Kondisi rumput Stadion Gelora Bung Karno dalam kondisi baik jelang lanjutan pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November mendatang. Erik mengatakan bahwa pihaknya menjamin keamanan dan kenyamanan bagi penonton kedua kubu yang akan menyaksikan pertandingan di Stadion GBK. Bahkan saat ini sudah terpasang tambahan 103 kamera pengawas dengan kemampuan pengenalan wajah di sejumlah titik stadion. Erik juga mengatakan tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Jepang sudah terjual lebih dari 60.000, sedangkan laga melawan Arab Saudi hanya tinggal menyisakan 2.000 tiket. Didamping Pak Sekjen, Pak Dirut GBK di sini, ya. Alhamdulillah kondisi rumput itu saya rasa terbaik yang pernah saya rasakan. Tinggal menjaga konsistensinya tidak mudah. Ya, tapi saya yakin Pak Dirut pihak GBK sangat serius dan kami dari PSSI sangat mengapresiasi. Karena itu juga kami melakukan investasi bersama juga dengan memasang 103 CCTV tambahan. Di sini ada face recognition dan macam-macam. Karena memang isu keselamatan akan menjadi prioritas. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Saya Ayan Nufus beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.